Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang saya cintai, pada pertemuan kali ini saya Suryandani Triantara Mahmud, dosen program studi teknik sipil Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana prosedur untuk menganalisa beban seismik atau beban gempa pada suatu bangunan. Tentunya ini akan berdasarkan kepada peraturan atau pedoman yang berlaku di negara kita, yaitu terutama pedoman SNI 1726, dan saya mengacu kepada tahun 2012. Para mahasiswa yang saya cintai sekalian, bahwa di dalam perencanaan beban gempa, kita tidak serta-merta menentukan beban gempa tersebut tanpa memperhatikan parameter-parameter untuk menyusun persamaan dari beban gempa. Parameter pertama yang harus kita ketahui adalah yaitu parameter gempa rencana, di mana untuk gempa rencana ini ditetapkan sebagai gempa dan probabilitasnya itu dianggap terlewati besarannya selama umur struktur bangunan, yaitu yang sudah ditentukan dalam waktu 50 tahun. Di mana probabilitas itu di antara 50 tahun itu adalah sebesar 20%. Parameter kedua adalah terkait dengan risiko. Maksud risiko di sini adalah sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap korban jiwa. Itu yang kita sebut dengan kategori risiko. Nah, kategori risiko 1, jika pemanfaatan gedung tersebut itu memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan struktur, itu termasuk kategori pertama atau kategori kesehatan. Ini adalah kategori yang paling rendah. Contoh beberapa bangunan yang memiliki risiko rendah yaitu adalah fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Sedangkan fasilitas yang lain adalah fasilitas sementara berupa gedung penyimpanan atau rumah-rumah jaga, itu sebenarnya kan risiko sangat tinggi sekali terhadap korban jiwa. Kemudian ada risiko kategori risiko kedua yang tingkatannya itu adalah lebih tinggi daripada risiko pertama, dengan terkandung maksud bahwa bangunan ini akan memiliki risiko adanya korban jiwa. Bukan diharapkan adanya korban jiwa, tapi risiko adanya korban jiwa pada saat terjadi kegagalan struktur pada saat menerima beban gempa. Contoh daripada bangunan-bangunan ini adalah rumah toko. Ini kan sudah mulai ada penghuni, gitu. Rumah kantor, pasar, gedung perkantoran, apartemen, rumah susun, pusat perbelanjaan atau mall, itu sudah termasuk kategori kedua. Bangunan-bangunan industri, manufacture, pabrik-pabrik, itu termasuk risiko kedua, di mana sudah dimungkinkan adanya korban jiwa. Ini harus mendapatkan perhatian. Maka itu dikategorikan sebagai risiko kedua. Kemudian risiko ketiga itu adalah ada gedung yang memang punya risiko terhadap jiwa manusia, ya, memang tingkatannya lebih tinggi daripada risiko kedua. Contohnya sudah muncul berkumpulnya massa, berkumpulnya orang-orang, ya, seperti gedung bioskop, gedung pertemuan, stadion, fasilitas kesehatan, fasilitas penitipan anak,
penjara, bangunan untuk orang-orang jompo, itu adalah resiko terhadap korban jiwa sudah mulai meningkat karena tempat berkumpulnya orang-orang atau kumpulan. Kemudian juga ada resiko terhadap dampak ekonomi, ya, terhadap dampak ekonomi. Contoh pusat pembangkit listrik. Ini pusat pembangkit listrik termasuk kategori ketiga. Karena risikonya pada saat pembangkit listrik ini rusak akibat kegagalan struktur yang disebabkan oleh gempa, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian. Contoh lain adalah fasilitas penanganan air, DAM. Ini kebutuhan hajat orang banyak. Maka itu harus diamankan, lebih diamankan terhadap pengaruh-pengaruh gempa. Juga contoh lain adalah fasilitas penanganan limbah. Nah ini, karena risiko pada saat bangunan penanganan limbah itu rusak akibat gempa, ini dampaknya sangat luar biasa, baik terhadap manusia maupun terhadap perekonomian. Juga pusat telekomunikasi. Nah, pusat-pusat telekomunikasi ini pada saat terjadi gempa diharapkan jangan sampai rusak. Jadi kalau terjadi kerusakan pada telekomunikasi ini yang akan berdampak terhadap bukan terhadap perekonomian, tapi koneksi, komunikasi antar penduduk, antar orang, gitu ya. Baik yang keluarganya di luar daerah terdampak gempa ataupun di dalam gempa. Ini diharapkan jangan sampai putus. Dan informasi-informasi ini sangat penting sekali. Apalagi kalau informasi berupa media-media televisi atau radio dan sebagainya, ini harus dijaga betul terhadap pengaruh. Ini dimasuk kategori ketiga. Dan juga banyak sekali kategori-kategori ketiga ini yang dimasukkan. Contoh seperti hazard, ya maksudnya gedung atau fasilitas penyimpan bahan-bahan kimia. Ini sangat besar sekali yang berdampak pada kehidupan manusia. Ini harus betul-betul dijaga jangan sampai rusak atau diminimalisasi pada saat terjadinya gempa. Usaha-usaha diminimalisasi. Jangan sampai terjadi kegagalan secara total. Dan kategori keempat yang paling bahaya itu adalah ini adalah termasuk fasilitas-fasilitas yang sangat penting. Ya, contohnya adalah bangunan-bangunan monumental. Ini yang harus kita jaga. Ya, tempat wisata, candi, ini harus dijaga. Jangan sampai ada kerusakan pada saat pendidikan. Kemudian gedung sekolah, fasilitas pendidikan. Kenapa gedung sekolah dan fasilitas pendidikan itu kita masukkan dalam kategori keempat? Karena menyangkut masalah masa depan, generasi masa depan. Ini jangan sampai gagal, ya, atau jangan sampai pada seperti gagal itu banyak menimbulkan korban jiwa. Kan kita bicara masalah generasi. Kemudian rumah sakit, fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas psikolog tadi, yang kedua tidak memiliki fasilitas bedah, ya ini yang memiliki fasilitas bedah rumah sakit ini harus betul-betul dijaga, termasuk kategori risiko terberat. Kemudian fasilitas pemadam kebakaran, ambulan, kantor polisi, ya, garasi-garasi kendaraan darurat, di mana digunakan untuk penolongan-penolongan pertama pada saat terjadi gempa. Kemudian tempat perlindungan terhadap gempa bumi, ya shelter-shelter atau bunker-bunker ini harus betul-betul dijaga agar supaya tidak berdampak berat pada saat terjadinya gempa bumi. Kemudian fasilitas kesehatan darurat, ya, komando pusat operasi, komunikasi, fasilitas tanggap darurat, pusat pembangkit energi, fasilitas publik lainnya. Kemudian struktur tambah seperti menara telekomunikasi seperti yang disebutkan tadi salah satunya. Tapi untuk ini adalah menara telekomunikasinya dan gedungnya. Ini sangat dijaga sekali. Tangki penyimpanan air, penyimpanan bahan bakar, menara pendidikan dan sebagainya itu seperti yang
penggunaannya untuk keperluan masyarakat banyak. Nah, gedung-gedung ini memang harus dipertahankan fungsi strukturnya pada saat terjadi gempa. Jadi diharapkan sekali lagi jangan sampai rusak pada saat terjadi gempa. Karena gedung-gedung ini, apalagi yang berpunya kategori gempa, kategori risiko yang tinggi ini, adalah gedung yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian parameter yang lainnya, yang tidak salah adalah yang ketiga. Itu adalah kita melihat faktor utama gedung, ya, dan kaitannya dengan kategori risiko. Kalau gedung yang punya kategori risiko 1 dan 2, itu kita beri koefisien untuk faktor keutamaan gempanya adalah 1,0 atau 1,0. Dianggap bahwa nantinya beban yang bekerja, yaitu yang kita anggap sebesar beban itu yang bekerja untuk gedung yang kategori risiko 1 dan 2. Itu faktor keutamaan. Kemudian untuk gedung yang mempunyai kategori risiko yang ketiga, itu boleh dinaikkan. Fungsi keutamaan gempanya boleh dinaikkan. Jadi nantinya beban yang bekerja itu sudah dikalikan faktor keamanannya dinaikkan 25%. Maka itu faktor keutamaan gempa, gitu, atau yang notasinya adalah IE, itu sudah dinaikkan 1,25 atau sudah dinaikkan 25%. Nah, untuk gedung yang kategori risiko keempat, faktor utama sudah dinaikkan lagi karena tadi memang risikonya memang risiko tinggi dan itu harus kita pertahankan gedung tersebut pada saat gempa. Maka dari itu faktor utamanya dinaikkan sampai 50% atau dinaikkan 1,5. Kenapa? Karena di situ memang betul-betul kita harus serius, betul, bukan yang lain tidak serius, tapi betul-betul harus mendapatkan perhatian. Karena menyangkut gedung ini adalah menyangkut hajat gempanya. Maka dinaikkan sampai 50%. Jadi untuk beban-beban gempa yang bekerja sudah dinaikkan 50%. Gitu. Ya. Nah, kemudian parameter yang lain adalah kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi pembebanan ini tentunya ada beberapa macam pembebanan, ya, beban atau jenis beban. Contoh seperti beban mati, deadload, beban hidup, beban angin, gitu ya. Kemudian beban atap itu bisa beban hidup yang ada di atap, bisa beban hujan, air, dan sebagainya. Juga di sini juga muncul ada beban gempa, gitu ya. Nah, beban-beban yang saya maksud tadi untuk beban mati itu kita dengan simbol D, dalam arti itu maksudnya dead load, beban mati. Kemudian untuk beban hidup kita beri notasi L, life load. Kemudian untuk beban-beban atap biasanya beban hidup dikalikan reduksi. Dan juga ada beban roof, yaitu biasanya itu adalah air seperti yang saya masukkan, hujan dan sebagainya. Kemudian ada beban angin atau wind, ya. Ini notasinya wind, W. Ini adalah beban angin. Kemudian ada beban E, earthquake, ini ada beban gempa. Nah, di antara kombinasi beban ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan perencanaan kita. Kapan kita menggunakan 1,4D, kapan kita menggunakan kombinasi 1,2D plus 1,6L plus 0,5L atau PM, atau kapan kita menggunakan 1,2D tambah 1,6L plus ditambah dengan beban life yang lain atau 0,5 beban angin. Atau kapan kita menggunakan beban 1,2D, 1,0W, ya, ditambah dengan 1L, ditambah 0,5L, beban hidup yang sudah kita reduksi, atau beban atap. Atau kapan kita menggunakan 1,2D,
ditambah dengan 1 kali beban gempa E, ditambah dengan juga 1 kali beban hidup. Dan juga kapan kita menggunakan kombinasi antara 0,9 D plus 1,0 beban angin W, dan kapan kita menggunakan kombinasi bebanan beban mati dikalikan 0,9 dan beban gempa. Nah, variabel atau faktor-faktor yang menjadi pengalih dari beban-beban ini merupakan sebuah ketentuan dari peraturan. Nah, yang penting bagi kita, kapan kita menggunakan beban-beban tersebut. Nah, dari beban-beban ini tentunya kita tidak pilih semua, sesuai dengan perencanaan kita, tingkat kepentingan kita, tujuan di bidang pendidikan. Kita merencanakan apa? Kalau kita merencanakan gedung yang memang ada pengaruh angin yang kuat, tentunya kombinasi keempat, ya, kombinasi 6, dan kombinasi ketiga ini memang sebuah keharusan. Tapi kalau kita hanya menggunakan tidak mempertimbangkan faktor angin, tidak mempertimbangkan faktor gempa, tentunya pilihan yang bijak itu kita merencanakan pada kombinasi yang nomor 2 dan 3. Nah, tapi pada saat kita ini menggunakan faktor gempa, ya beban gempa yang akan kita rencanakan nanti itu bebannya, itu tentunya kita tidak lepas daripada kombinasi beban kelima dan ketujuh. Nah, biasanya kita jadikan sebagai referensi, ya, sebagai referensi. Tentunya kita tidak lepas dari beban kombinasi yang kedua ini sebagai referensi. Nantinya akan dikomparasi dengan kombinasi-kombinasi yang lain sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan perencanaan kita. Itulah fungsi daripada kombinasi pembebanan metode ini. Itu adalah parameter yang keempat. Kemudian parameter yang kelima adalah klasifikasi situs. Apa situs itu? Yaitu di mana kita akan merencanakan bangunan. Tempat di mana kita atau lokasi di mana kita merencanakan bangunan. Nah, tentunya di suatu lokasi ya yang kita akan merencanakan bangunan itu akan kita melihat sifat atau karakter tanah yang ada di situ. Karena karakter tanah atau sifat-sifat tanah atau klasifikasi tanah di daerah yang akan kita bangun itu sangat menentukan kecepatan atau percepatan daripada goncangan gempa, gerakan gempa. Nah, sifat-sifat tanah ini atau profil-profil tanah ini biasanya diambil kedalaman 0 sampai 30 meter. Itu sampel di situ kita ambil. Kita teliti, kita uji di laboratorium. Nah, dengan adanya kita tahu struktur tanah, ya mulai 0 sampai 30 meter itu, kita bisa mengklasifikasinya kelas-kelas situs itu. Apakah termasuk kelas SA, SB, SC, SD, SE, atau SF. Nah, apakah SA itu? Apakah SB itu? Apakah SC, SD, SE, atau SF? Nah, mari kita bahas berikutnya. Nah, untuk kelas situs SA, itu adalah suatu kelas situs di mana komposisi atau profil tanah atau sifat-sifat tanahnya itu terdiri dari batuan-batuan keras. Barangkali di Indonesia ini tidak ada ya tanah yang isinya mulai di 0 sampai 30 batuan keras ini barangkali. Atau kita belum tahu di mana tempatnya. Tapi kalau dilihat struktur umum yang ada di Indonesia, struktur umum tanah, rasanya SA ini sulit kita dapatkan di negara kita ini. Kemudian SB itu adalah situs di mana tanah karakternya atau sifat-sifat tanah karakternya itu beda dengan yang SA. Kalau SA itu batuan keras, tapi kalau SB itu memang strukturnya dari batuan. Tentunya adalah tingkat kekerasannya adalah lebih rendah dibandingkan dengan SA klasifikasi atau klasifikasi SA tadi. Kemudian kelas SC, SC itu ada tanah keras. Nah, kelas SD itu sudah mulai muncul di negara kita sudah mulai muncul. Sedangkan SD itu tanah sedang, ya tanah sedang. Apalagi itu
kemudian tanah lunak, ya itu juga banyak terdapat di negara kita. Kemudian ada tanah khusus SF. Nanti kita bahas, kita bicarakan. Nah, apa sih Pak ciri atau kita mengklasifikasikan kelas ini kelas SA, kelas SB, SC, SD, SD atau SF? Nah, sebenarnya kita mengklasifikasi tanah ini bisa dilihat dari beberapa rujukan, yaitu dari kecepatan, ya, kecepatan rapatan gempa, atau dari nilai SPT, penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah kan banyak macam, ada sondir boring, gitu, ada SPT dan sebagainya. Nah, kita ambil yang dari penyelidikan tanah yang berbasis SPT. Kemudian ini ada gitu. Nah, kita di dalam merencanakan lebih simpel kalau di dalam menentukan klasifikasi situs adalah berdasarkan penyelidikan tanah yang berupa SPT. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau klasifikasi SA itu batuan tanah kerasnya, saya kira untuk SPT-nya memang tidak bisa deteksi kalau sangat tinggi sekali, gitu ya. Kemudian batuan juga begitu, tinggi sekali. Kemudian untuk kita menentukan klasifikasi tanah keras, itu jika nilai SPT-nya di atas 50. Nah, bagaimana cara hitungan SPT? Sebenarnya ada di pelajaran mata kuliah pondasi gitu, atau mekanika tanah. Nah, sedangkan tanah sedang, ini nilai SPT-nya antara 15 sampai dengan 50. Nah, untuk SE, ini nilai SPT-nya lebih kecil dari 15. Nah, disinilah peranan penting daripada penyelidikan tanah yang berbasis SPT. Jadi di dalam perencanaan struktur, ya, atau perencanaan bangunan, ini data-data tanah yang kita butuhkan bukan hanya untuk perencanaan fondasi saja seperti sondir dan atau boring, bukan itu saja. Tapi ada satu data lagi yang kita perlukan, yaitu adalah data SPT. Di mana data SPT ini untuk menentukan klasifikasi situs. Apakah termasuk tanah keras, tanah sedang, atau tanah lunak. Di mana klasifikasinya itu ada penggolongannya itu, kalau tanah keras seperti yang saya sampaikan tadi, nilai SPT-nya di atas 50. Untuk tanah sedang, ini nilai SPT-nya berkisar antara 15 sampai 50. Sedangkan untuk nilai tanah lunak, ini adalah lebih kecil daripada 15. Jadi pada saat kita merencanakan atau menghitung nilai SPT pada di situs kita ini, yang lokasi yang kita akan bangun itu, kalau dia melebihi dari 50, berarti tanah yang akan kita bangun itu terklasifikasi sebagai jenis tanah keras. Demikian pula jika pada saat menganalisis data SPT yang kita dapatkan, di mana jenis tanah atau klasifikasi tanah tersebut adalah berkisar antara 15 sampai 50 nilai SPT-nya. Berarti langsung saja dipastikan bahwa jenis tanah yang akan kita bangun di lokasi yang kita bangun di situs tersebut adalah berjenis tanah sedang. Demikian pula jika nilai SPT-nya lebih kecil daripada 15, maka tergolong jenis tanahnya adalah jenis tanah lunak. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, ada kelas situs yang di bawah kelas lunak. Itu adalah SF. Di mana karena memang kelasnya itu adalah di bawah kelas lunak, tentunya ini diperlukan penyelidikan atau diperlukan investigasi geoteknik spesifik. Ya, karena memang tanah ini memang tidak termasuk kategori tanah lunak, bahkan di bawah tanah lunak bisa jadi.
di mana profil lapisan tanah yang memiliki ciri-ciri seperti ini biasanya rawan, berpotensi gagal atau runtuh akibat gempa. Mudah adanya likuifaksi, seperti kejadian gempa-gempa di negara kita beberapa waktu yang lalu, di mana adanya likuifaksi akibat gempa, itu memang jenis tanahnya bisa lebih cenderung kepada SF. Bisa jadi jenis tanah lain adalah lempung yang sangat sensitif, atau tanah tersementasi, atau lempung yang sangat organik, ya. Atau lempung berplastisitas sangat tinggi sekali. Ya. Nah, ini sebenarnya tanah-tanah seperti itu sudah di bawah kategori tanah. Ini perlu adanya investigasi geoteknik secara spesifik lagi. Jadi kita tidak berdasarkan data seperti lagi, tapi perlu ada penelitian lebih lanjut. Nah, parameter berikutnya adalah kita harus tahu wilayah gempa. Di dalam peraturan sudah dijelaskan adanya peta gempa. Ada peta gempa. Peta gempa itu banyak macam. Ada peta gempa memang yang mempunyai probabilitas, ya, probabilitas di atas 2%. Nah, contoh wilayah gempa seperti itu adalah ini, peta gempa seperti itu. Di mana peta gempa di sini, ya, kekuatan gempa itu dimunculkan dalam bentuk warna. Warna yang muda itu tingkat gempanya, kekuatan gempanya lebih mudah. Nah, sedangkan warna yang agak lebih lebih gelap, ini kekuatan gempanya lebih besar. Nah, bagaimana cara mengukur daripada kekuatan gempa itu? Bisa dilihat di keterangan di bawah ini. Jadi untuk warna yang abu-abu, ini kekuatan gempanya itu dalam bentuk skala gravitasi, ini sangat rendah. Atau lebih kecil dibandingkan dengan 0,5 gravitasi. Ya, 0,05 gravitasi. Sedangkan untuk warna gempa yang lebih tua daripada abu-abu, yaitu warna biru muda, gitu ya. Biru muda, ya. Ini kekuatan gempanya antara 0,1 sampai 0,15 gravitasi dan seterusnya. Sedangkan kekuatan gempa yang paling besar itu adalah yang punya warna ungu tua. Ini kekuatan gempanya sampai sekitar 2,8 gravitasi. Sangat besar sekali, melebihi daripada 1 kali gravitasi. Nah, ini terjadi menurut peta gempa. Ini terjadi di daerah Papua, juga sebagai di daerah Sulawesi. Ini banyak terjadi di sana. Kenapa? Memang di daerah-daerah Indonesia Timur itu memang kekuatan gempanya cukup besar, ya, memang terjadi. Itu karena memang di sini adalah tempat bertemunya 3 lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, ya, di atas Pulau Jawa atau di atas Kalimantan ini, sedangkan Indo-Australia itu yang di bawah Sumatera dan Jawa ini, dan lempeng Pasifik. Ini di sini memang terjadi pertemuan lempeng, dan kita ketahui bahwa pada saat terjadi pertemuan lempeng di situ ada aktivitas tektonik, ya, aktivitas tektonik, di mana biasanya setiap saat, setiap waktu, setiap detik pergerakan tektonik selalu terjadi. Apalagi kalau melihat karakter daripada lempeng Indo-Australia yang sangat aktif, bahkan lebih atraktif, yang terus mendesak lempeng-lempeng di atasnya seperti Eurasia, lempeng Pasifik. Ini bisa mengakibatkan
kita ini merupakan daerah yang sangat rawan gempa, sehingga memunculkan kita menamakan istilah ring of fire. Kemudian wilayah gempa yang lain dengan probabilitas yang kecil itu adalah warnanya juga sama, kita diukur oleh warna kekuatannya. Tapi di sini warna yang paling tua itu adalah berupa warna coklat. Dengan kekuatan maksimalnya itu adalah 1,2 gravitasi. Ini adalah parameter yang tersebut dengan percepatan gempa S1. Sedangkan tadi adalah parameter percepatan pendek, ya, percepatan pendek. Nanti kita terangkan apa itu S1 dan apa itu SS. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa parameter yang lain, yaitu parameter percepatan gempa yang terpetakan di dalam peta gempa. Nah, peta MCIR itu adalah percepatan respon gerak tanah gempa maksimum yang dipertimbangkan terhadap risiko tertarget. Targetnya apa? Bisa gedung, bisa rumah, dan sebagainya. Kemudian parameter SS adalah percepatan batuan tanah dasar pada periode pendek yang ditetapkan oleh atau pada peta gempa yang MCIR tadi. Nah, SS atau parameter percepatan batuan tanah dasar ini pendek. Ini adalah sebuah percepatan di mana pada saat terjadi pelepasan energi, ya terjadi proses gempa, proses yang terjadi pada pergerakan lempeng yang ada di bawah kaki kita ini, di mana terjadi itu apakah terjadi tumbukan, tarikan, bahkan tabrakan, gitu ya, istilahnya itu, sehingga menghasilkan sebuah energi. Dan energi jatuh terdapat atau terjadi pada batuan tanah dasar di bawah kaki kita yang kita sebut sebagai epicentrum gempa tadi. Nah, di sini adalah yang kita sebut dengan SS, yaitu percepatan batuan tanah dasar pada periode pendek. Sedangkan parameter S1 itu adalah percepatan batuan tanah dasar terjadinya pelepasan energi pada batuan tanah dasar di bawah kaki kita, di bawah lempeng bumi kita. Itu pada periode 1 detik. Penetapannya seperti itu. Nah, ini adalah parameter SS. Nah, parameter SS kalau kita ambil, kita perbesar tadi ya, kita perbesar untuk Pulau Jawa saja. Nah, kalau kita berada di posisi di daerah Surabaya dan sekitarnya, maka yang terjadi ini parameter SI diukur oleh juga dalam bentuk gambar seperti tadi. Nah, maaf, dalam bentuk warna. Di Surabaya ini warnanya seperti cepat muda. Ya, sampai terus ke Cepu, ya, sampai terus ke daerah antara ya Salatiga, terus ke Cirebon, terus hampir ke Jakarta. Itu warnanya sama. Nah, kalau kita lihat berapa nilai SS yang ditetapkan di dalam peraturan untuk daerah yang mempunyai warna cepat muda seperti ini, ya, itu adalah sebesar 0,7. Nah, ini. Sedangkan daerah ya, nilai SS-nya itu adalah berwarna merah muda, ini merah muda, ya, yang bergerak. Nah, tentunya di sini dituntut kita ini harus bisa membaca peta buta. Jadi kalau di sini tentunya Surabaya. Kalau Anda merencanakan daerah Malang mana? Nah, ini kita harus memahami daerah Malang itu berada di mana. Termasuk warna apa? Ya. Kemudian kalau kita mau merencanakan bangunan di Madiun, nah termasuk parameter SS-nya berapa? Atau kalau kita lihat warnanya warna apa? Nah, diperkirakan kalau di daerah Malang, begitu ya, ini parameter SS-nya karena warnanya adalah warna pink, ini ya berkisar 0,8 nilai SS-nya. Dan terus Bandung juga begitu. Bandung nilai SS-nya sangat tinggi.
bisa 1,5, ya. Paling sedikit itu ada warna coklat yang ini, kok kuning nih ya, kuning tua, ini 1,2. Bagaimana Pak cara pengambilnya? Ya kita berdasarkan angka-angka yang tertera pada warna yang sudah ada di dalam peta ini. Itu parameter SS. Ada parameter percepatan batuan tanah dasar dalam periode pendek. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Ini adalah satuan seperti kekuatan atau kecepatan gempa, di mana kalau berdasarkan warna, jadi kalau warna maaf ya warna abu-abu ini lebih kecil daripada 0,5 gravitasi. Kemudian naik sedikit warnanya, ya. Ini adalah 0,1 sampai 0,15, tapi ada warna lain di bawah antara 0,05 gravitasi sampai 0,1. Ya. Sekali lagi ini adalah untuk abu-abu ini barangkali ini salah ketik aturan 0,05 ya, 0,05 gravitasi. Di situ naik lagi, ya biru, ya bermuda itu berkisar antara 0,05 sampai 0,1 gravitasi. Terus naik sampai maksimal ada warna berupa warna ungu tua, yaitu spektrumnya atau kekuatannya percepatan gempanya ada 2,5 sampai 2,8 gravitasi. Kemudian parameter S1 yaitu percepatan batuan tanah dasar periode 1 detik. Nah, ini juga disimpulkan atau ditampakkan dalam bentuk warna. Sama kalau di daerah Surabaya gitu ya. Itu antara 0,25 warnanya adalah hijau muda. Kemudian pas di Surabaya ini adalah sampai 0,3. Ya, contoh seperti Situbondo, ini Probolinggo, ini terus ya, sampai ke mana ini? Sampai ke Ngawi ya, nggak salah itu ya, Ngawi. Terus ini sampai ke Jakarta ini parameter S1-nya yaitu 0,3. Sedangkan yang lain Malang sekitarnya ya, ini adalah 0,4 yang. Inilah parameter 1. Jadi pada saat kita menentukan parameter S1 langsung kita ambil saja. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau Surabaya itu kan antara hijau muda dengan hijau. Sedangkan hijau muda itu 0,25. Sedangkan hijaunya 0,3. Bagaimana Pak kalau kita menentukan parameter S1 ini kalau kita mendapatkan 2 angka? Saya pikir sangat simpel sekali. Ini sebenarnya diserahkan kepada kita. Ya, diserahkan kepada kita. Karena tidak secara detail diterangkan bahwa Surabaya itu apa. Ya, tapi yang jelas bahwa pada saat kita menentukan parameter S1 ini, kita diserahkan kepada kita. Kita lebih condong 0,25 atau 0,3. Ya, itu pilihan. Tapi kita tidak salah menentukan itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kekuatan gempa kita, ya, dengan gambar-gambar tadi, warna-warna tadi, yaitu tentunya dengan skalanya adalah skala gravitasi. Yang paling tinggi adalah tepat Papua, di mana kekuatannya sampai 1,2 gravitasi. Berarti di atas gravitasi sebesar 20% di atas gravitasi. Nah, hal yang lain, sebagai parameter yang lain di dalam perencanaan beban gempa, adalah faktor amplifikasi. Apa faktor amplifikasi itu? Amplifikasi itu adalah merupakan faktor ya, getaran yang terkait dengan kecepatan gempa. Kalau untuk gempa periode pendek, kita namakan dengan FA. Sedangkan untuk periode 1 detik, kita namakan dengan FV. Karena tujuan daripada menentukan faktor amplifikasi itu adalah untuk menentukan respon spektrum atau respon spektral kecepatan gempa di permukaan tanah. Jadi di permukaan tanah itu respon spektrumnya itu berapa? Ini adalah tujuan daripada menentukan faktor amplifikasi.
amplifikasi. Nah, faktor amplifikasi hubungannya dengan koefisien situs ini tentunya untuk faktor amplifikasi FA, ya, ini kalau situsnya adalah, kita tentukan SC aja ya, SC. Jika parameter SS-nya lebih kecil daripada 0,25 atau sama, maka koefisien untuk nilai FA-nya ini sudah dipastikan 1,2. Nah, jika nilai SS-nya, percepatan batuan tanah dasarnya dalam periode pendek itu sebesar 0,75 dan klasifikasi situs kita ini adalah SC, ya tanah keras, maka nilai FA-nya itu adalah sama dengan 1,1. Muncul pertanyaan, Pak, kalau nilai SS-nya itu di antara 0,5 sampai 0,75, Pak. Katakanlah 0,7, Pak. Kita mau ngambil yang mana? Ya, sekali lagi ada dua pilihan. Kita ambil yang terdekat. Kalau 0,7 itu lebih dekat kepada 0,75, atau kita menggunakan perhitungan, ya, interpolasi linear. Itu lebih fair, gitu ya. Itu lebih fair kalau kita menentukan. Tapi kalau Anda barangkali ini lupa bagaimana cara menghitung interpolasi linear, ya tentunya kita cari yang terdekat saja. Ya, satuan yang terdekat atau SS yang terdekat. Kalau 0,7 berarti yang terdekat adalah 0,75. Itu untuk koefisien FA. Sedangkan untuk koefisien amplifikasi yang periode pendek, FV, sama dengan cara tadi. Ya, ini kalau nilai S1-nya, ya, nilai S1-nya 0,3, sedangkan situsnya kelas SC atau tanah keras, maka nilai FV-nya adalah 1,5. Itu sudah ditentukan di dalam peraturan. Jadi kita tinggal ambil saja. Nah, kemudian di dalam perhitungan penentuan parameter berikutnya adalah parameter percepatan spektral atau parameter percepatan spektral rencana, di mana di dalam percepatan spektral rencana ini untuk periode pendek kita namakan dengan SDS, ya SDS. Nah, sedangkan untuk periode 1 detik kita namakan dengan SD1. Di mana perumusan untuk mendapatkan SDS, ya, percepatan spektral desain untuk periode pendek ini adalah sama dengan 2/3 kalikan dengan SMS. Apa SMS itu? Nanti kita terangkan berikutnya. Sedangkan untuk menentukan SD1, parameter percepatan spektral desain untuk percepatan gempa 1 detik. Ya, untuk zaman gempa 1 detik itu adalah sama dengan 2/3 SM kalikan SM1. Ini yang perlu dipahami rumusnya. Sebenarnya rumusnya mudah. Ya. Rumusnya mudah, tinggal kita masukkan saja. Nah, terkait dengan spektrum respon design. Nah, bila spektrum respon design itu kita perlukan untuk standar ini, dan prosedur gerakan tanam dari situs yang kita tidak gunakan, maka kurva spektrum ini tadi harus dikembangkan kepada mengacu kepada gambar yang sudah ditentukan. Ini dia. Nah, ini adalah gambar respon spektral, di mana di sini kita menentukan percepatan respon spektral. Percepatan. Ya. Di sini grafik ini, ya, ini adalah bentuk grafik daripada percepatan spektral, di mana dalam cara perhitungannya ini ada absis yang menentukan periodik atau yang tepat periodik. Kemudian itu adalah yang ordinat, ini yang kita sebut dengan percepatan respon spektral. Ya. Ini nanti yang kita pakai di dalam merencanakan beban gempa. Nah, bagaimana cara merencanakannya, Pak? Nah, tentunya kita harus mencari parameter periodik dulu. Kita menentukan periode dulu,
periode awal ini itu sama dengan 0,2 dikalikan rasio antara SD1 dengan SDS. SDS kan diperoleh tadi, ya, diperoleh tadi. SD1 diperoleh tadi. Ini bisa menentukan periode awal. Kemudian periode dalam periode pendek, ya, ini adalah perbandingan antara SD1 dibanding dengan SDS. Ini untuk menentukan di sini. Jadi gampang. Pada saat kita menentukan, sudah bisa menentukan SD1 dan sudah bisa menentukan SDS, maka periode pendek ini sudah kita bisa tentukan berapa angka. Ya. Nah, SD1 itu di sini posisinya. Pada saat kita sudah menentukan, sudah mendapatkan nilai SD1 di sini, di ordinat ini. Sedangkan SDS itu di sini. Adalah percepatan gempa, spektrum desain, periode pendek. Nah, ini adalah pada saat kita menentukan garis-garis ini. Ini ada beberapa koordinat-koordinat atau beberapa titik-titik di mana untuk menghitung titik-titik sepanjang dari 0 sampai periode awal T0 itu adalah persamaan ini. Jadi dari sini naik sampai ke atas itu. Tata cara perhitungannya kita mengikuti rumus ini. Kita tahu SDS nilainya berapa. Kita tahu nilai T-nya berapa. Ya, T, ya, periode empirik. Kita tahu nilai periode awalnya berapa. Maka kita pada saat kita menentukan TT di sini, maka akan diperoleh nilai S-nya sepanjang 0 sampai T0 ini. Kemudian juga kita menentukan ini. Nah, garis datar ini antara T0 dengan TS atau periode awal sampai periode pendek itu setara, ya, nilainya koordinatnya sama dengan percepatan spektral desain periode pendek. Nah, kemudian setelah itu baru ada grafik yang melengkung. Nah, grafik melengkung ini terjadi setelah periode pendek, ya, sampai seterusnya. Kalau kita tidak dibatasi sampai seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung grafik melengkung ini, Pak? Selepas TS ini, Pak. Nah, ini kita lihat aja, kita desain. TS-nya berapa? Ya, hasil daripada pembagian SD1 dan SDS ini. Kemudian dari nilai-nilai itu kita sendiri yang mendesain. Katakanlah kalau TS-nya ini nilainya 1, kita per increment penambahan 0,1, berarti 1,1. Nah, kalau 1,1 di sini, ini berapa? Nah, di sini masukkan T-nya 1,1. SD1-nya berapa? Berarti SD1 dibagi dengan 1,1. Ya, nah, akan ketemu di titik. Kemudian pada saat kita incrementkan lagi, tambahkan lagi 0,1 lagi, menjadi T setelah TSI-nya adalah 1,2. Nah, 1,2 di sini masukkan, SD1-nya berapa? Dimasukkan. Ya, seterusnya. Maka akan diperoleh garis yang melengkung. Nah, ini nanti akan kita masukkan di dalam analisa struktur aplikasi atau program-program di dalam pendidikan seperti SAP 2000. Itu bisa kita masukkan nilai-nilai ini. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, apakah kita harus menghitung respons spektral ini, grafik ini, untuk menentukan percepatan respons spektral, percepatan gempa, SA ini, apakah kita perlu itu? Tidak. Ada cara lain. Anda kunjungi situs Puskim Bandung, ya. Di situ kita hanya menginput data lokasi, kota, atau koordinat. Nah, langsung muncul gambar. Nanti ada pilihan. Jenis tanahnya apa, tanah lunak, tanah keras, atau tanah sedang. Nah, nanti akan muncul parameter-parameter. Ya, SD1-nya berapa, SDS berapa, ya, T-nya berapa, dan sebagainya. Lebih mudah. Ya, jadi kalau kualitas perhitungan begini memang kita memfasilitasi teman-teman siswa yang gemar untuk membuat grafik-grafik sendiri, tapi bagi mereka yang
lebih ansih kepada aplikasi, silakan mengunjungi situs Puskim Bandung gitu ya. Itu adalah di sana sudah ada semua. Nah, para mahasiswa, untuk perhitungan bagaimana cara merencanakan gempa, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan tentunya kita ini akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara merencanakan beban gempa yang terjadi pada gedung yang akan kita bangun. Baik, kita akhiri aja dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan ya, pada pertemuan berikutnya. Dan tentunya apa yang saya sampaikan ini perlu dipelajari lagi. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan Anda hubungi saya di kampus atau di alamat website yang ada itu untuk mempertanyakan apa yang kurang jelas. Baik, pada para mahasiswa sekalian, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan keikut serta dalam Anda dalam penyampaian materi ini. Jadi pesan, tetap jaga kesehatan kita, ya, patuhi protokol kesehatan, karena kita dalam masa pandemi dan semoga pandemi tetap berakhir. Saya akhiri, mohon maaf barangkali ada kesalahan, ya, tutur kata, baik sikap pada mahasiswa sekalian, kepada pemirsa sekalian, berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.